Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan membahas tentang barisan atau sequences. Sebuah barisan dari himpunan S adalah suatu fungsi di mana domainnya atau daerah asalnya adalah himpunan bilangan asli N dan rank atau daerah hasilnya termuat dalam himpunan S tersebut. Barisan bilangan real merupakan pengaturan bilangan real dalam indeks terurut. Pada saat kita belajar di sekolah menengah, kita dikenalkan dengan konsep barisan sebagai urutan dari bilangan yang berdasarkan pola tertentu. Nah, adapun dari sudut pandang analisis, barisan yang difahami merupakan bentuk khusus dari fungsi. Jadi misalkan himpunan A subset dari himpunan bilangan real yang merupakan sebuah barisan bilangan real, maka nanti fungsi F dari N bilangan asli akan dipetakan ke himpunan A sebagai daerah hasilnya. Adapun terkait dengan barisan, kita sebagai umat Islam dengan jelas Allah memberikan pengingat kepada kita di surah yang ke-61 yang diberi nama dengan surah As-Saff yang artinya barisan. Adapun pokok-pokok dari isi surah As-Saff menjelaskan bahwa semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, yaitu mengakui dan menyatakan kemahasucian Allah dari segala macam keserupaan dengan makhluk ciptaannya. Kemudian juga pokok isi yang di dalamnya ada kewajiban berjihad di jalan Allah dengan jihad ilmu, dengan tenaga, dengan harta, bahkan dengan jiwa sekaligus. Dan juga menerangkan bahwa umat Nabi terdahulu, yaitu umat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, pernah mengingkari ajaran nabinya. Demikian juga pada masyarakat Mekah yang berusaha sekeras mungkin untuk memadamkan api Islam yang terus menyala. Maka ampunan Allah dan surga bisa dicapai dengan beriman dan berjihad menegakkan kalimah Allah bi amwalihim wa anfusihim. Adapun di antara nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalam Al-Quran surah As-Saff yang terdiri dari 14 ayat, paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah pendidikan untuk amanah. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dapat menjalankan amanah. Terdapat dalam Al-Quran surah As-Saff ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahwa kata Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dengan demikian ayat di atas dapat dinilai sebagai kecaman yang ditujukan kepada mereka yang berjanji akan berjihad tetapi ternyata enggan melakukannya.
Dalam tafsir Ibnu Katsir menuturkan, mayoritas ulama menyatakan bahwa ayat ini turun ketika kaum muslimin mengharapkan diwajibkannya jihad atas mereka. Ketika Allah mewajibkannya, mereka tidak melaksanakannya. Dengan demikian ayat ini serupa dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-246. Riwayat yang lain mengatakan bahwa ayat dari Surah As-Saff ayat 2 dan ketiga ini juga sebagai kecaman terhadap mereka yang mengatakan bahwa kami telah membunuh musuh, telah menikam, memukul, dan telah melakukan ini dan itu, padahal mereka tidak melakukannya. Maka hal ini pun sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa marilah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Karena salah satu di antara 3 ciri orang munafik adalah yang pertama, orang yang apabila berkata kemudian dia berdusta, apabila dia berjanji kemudian dia ingkar, dan apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Maka pesan ini yang pertama adalah bagaimana pendidikan akhlak yang ada dari surah As-Saff ayat kedua dan ketiga menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang amanah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan karakter agar kita tidak melakukan berbuat zalim. Larangan melakukan kezaliman. Di dalam ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam, wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang zalim adalah orang yang lebih dari melampaui batas serta mengadakan dusta terhadap Allah. Untuk itu Allah tidak akan memberikan taufik dan hidayah kepada mereka orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri dengan kekafiran dan kemusyrikan. Dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa mengada-ada adalah suatu kezaliman yang jelas diakui dan ditegaskan oleh agama. Besarnya kezaliman tentunya ketika tertuju kepada Allah, maka tentulah yang demikian merupakan kezaliman yang paling besar. Maka mari kita mengambil pelajaran bahwa janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan zalim baik terhadap Allah ataupun terhadap sesama. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang harus kita ambil dari surah As-Saff adalah bagaimana kita termotivasi untuk menambah dalam amal soleh. Di ayat yang ke-10 dan yang ke-11 Allah menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ibnu Jarir meriwayatkan, ia berkata, para sahabat berkata, seandainya kami mengetahui amal apakah yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih utama, lalu turunlah ayat ke-10 dan yang ke-11 ini. Bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah, perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mengikhlaskan amal perbuatan untuk Allah, dan berjihad demi menegakkan agamanya dengan harta maupun jiwa. Disitulah motivasi kepada kita, tijarah, perniagaan itu adalah dengan amal soleh kita. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari surah As-Saff ini yang berarti barisan agar kita bisa membangun jiwa tolong menolong atau jiwa yang suka menolong. Yaitu di ayat yang terakhir di surah As-Saff, yaitu ayat yang ke-14, Allah merintahkan kita untuk menjadi
para penolong. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, hendaklah mereka menjadi penolong-penolong agama Allah dalam semua keadaan, baik dengan lisan, perbuatan, atau bahkan dengan mengorbankan jiwa dan harta, tentunya semata-mata untuk Allah dan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sebagaimana kaum Hawariyin memenuhi seruan Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan menjadi bagian meningkatkan kualitas diri kita, mendidik dengan karakter-karakter mulia berdasarkan surah As-Saff ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Kita masuk ke definisi yang pertama, bahwa sebuah barisan bilangan real atau kita sebut barisan di R adalah sebuah fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli N dengan daerah hasil atau rank termuat di dalam R bilangan real tersebut. Jadi tadi sebagaimana dalam pengantar bahwa analisis yang kita gunakan terkait dengan barisan bilangan real adalah sebagai suatu fungsi khusus yang didefinisikan dengan domain bilangan asli dan rank bilangan real. Jadi jika kita fahami dalam konsep fungsi, sebagai pemetaan dari bilangan asli ke bilangan real adalah sebagai sebuah barisan dari definisi tadi, maka kita akan menunjukkan nanti nilai yang kita dapatkan dari barisan X pada N dengan simbolnya nanti XN, kita akan gunakan daripada menggunakan dengan simbol yang lain yang biasa kita gunakan, yaitu ketika belajar tentang fungsi, yaitu fungsi F buka kurung N. Jadi kita akan menggunakan barisan dengan notasi atau simbolnya adalah yang ini, XN. Nah, nanti nilai XN disebut juga sebagai suku atau elemen dari barisan. Nah, kita mungkin pernah mengenal dengan istilah suku barisan. Adapun barisan nanti dalam notasinya bisa menggunakan huruf kapital X misalkan, ya. Kalau himpunan yang lain Y berarti hurufnya Y, kalau Z juga sama, atau juga boleh menggunakan notasi yang kedua, yaitu dalam bentuk menggunakan tanda kurung, ya, kurung biasa, yang di dalamnya nanti menggunakan simbolnya XN, ya, dengan X-nya ditulis kecil. Atau juga boleh dengan tambahan N-nya diterangkan sebagai bilangan asli. Jadi barisan XN sedemikian sehingga N elemen dari N atau bilangan asli. Nah, nanti kita akan bedakan notasi antara barisan, yaitu yang menggunakan kurungnya kurung biasa, yang mana nanti kalau barisan dengan penulisan seperti ini berarti banyak sukunya adalah tak hingga dan berlaku berurutan. Sedangkan nanti kalau kita gunakan dengan menggunakannya adalah kurungnya kurung kurawal, ini adalah kita fahami sebagai himpunan nilai-nilai barisannya. Ya, jadi nilai-nilainya atau elemen dalam R yang mana nanti barisan ini adalah tidak berurutan. Jadi hanya dibatasi oleh nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, kita fahami dari penulisan barisan X dengan menggunakan kurung biasa, dan nanti penggunaan dengan kurung kurawal sebagai himpunan nilai. Ya, jadi kita sedang membedakan mana pengertian barisan dan mana himpunan nilai. Nah, untuk yang barisan dengan kurung yang biasa ini, maka berarti mempunyai tak hingga banyak suku antara negatif 1 dan 1.
Karena n-nya bilangan asli, berarti kan negatif 1 pangkat 1 adalah negatif 1. Kemudian negatif 1 pangkat 2 sebagai suku kedua adalah positif 1. Kemudian negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Dan seterusnya. Maka ini adalah tak hingga banyak sukunya. Ya, jadi meskipun berulang atau anggota atau elemennya ada yang sama, maka tetap ditulis dengan banyak suku tak hingga. Nah, sedangkan kalau kita menggunakannya tanda kurung kurawal, maka ini berarti elemennya hanya ada 2, yaitu negatif 1 dan positif 1. Nah, itu perbedaan antara notasi barisan dengan menggunakan kurung biasa dan notasi himpunan nilai atau nilai-nilai barisan yang mana menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, adapun nanti barisan sering didefinisikan dengan menggunakan rumus atau formula suku ke n yang nanti cukup dituliskan dengan xn. Mungkin kita pada saat belajar di sekolah menengah juga pernah menggunakan itu, hanya dengan simbol yang berbeda. Variabelnya pada saat itu kita gunakan adalah UN, ya, urutan atau suku ke n. Nah, sebagai contoh-contoh yang kita bisa lihat di sini, di antara beberapa barisan yang bisa diamati, yang pertama ada barisan X, yaitu sebuah barisan dengan anggotanya atau elemen barisannya 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Maka kalau kita melihat barisannya seperti ini, formula yang bisa kita lihat dari barisan tersebut adalah 1/2n. Ya, jadi pada saat suku ke 1, berarti n-nya adalah 1, 1/2 kali 1 adalah 1/2. Suku kedua, 1/2 kali 2 adalah 1/4, dan seterusnya. Atau nanti boleh ditulis secara lebih simpelnya tanpa menyertakan n elemen n. Karena tadi bisa dituliskan dengan 3 cara notasi penulisan dari barisan. Boleh hanya dengan huruf kapitalnya saja, boleh dengan menggunakan kurung biasa, di mana dijelaskan n sebagai bilangan asli, dan boleh juga hanya lebih simpel dengan menggunakan formulanya saja tanpa menyertakan keterangan n sebagai bilangan asli. Kemudian himpunan yang kedua, kita lihat contoh di sini adalah barisan, ya. Barisan X beranggotakan atau elemennya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, atau dengan formulanya yaitu 2n. Kemudian barisan Y, kita lihat di sini ada 1 atau 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, berarti pola atau formulanya adalah 1/m, di mana m adalah bilangan asli. Ya. Kemudian contoh yang keempat, himpunan atau barisan Z adalah anggotanya 1/2, 2/3, 3/4. Kita bisa nyatakan dengan formula dari Z sebagai n per n plus 1. Ya, jadi n-nya 1, 1/1 tambah 1, 1/2, dan seterusnya. Nah, ini mungkin nanti bisa menyusun dengan banyak contoh dari barisan-barisan lain yang bisa kita urutkan dalam elemennya atau sukunya, suku barisannya, atau bahkan bisa kita tentukan dengan formula atau rumus dari barisan tersebut. Nah, adapun cara lain untuk mendefinisikan sebuah barisan selain dengan yang tadi dicontohkan adalah dengan menentukan nilai X1. Ya, jadi X1-nya nanti dijadikan sebagai dasar untuk bisa menentukan rumus yang kita susun. Di mana nanti rumusnya adalah menggunakan bukan xn tapi xn plus 1. Ya, dengan syarat n-nya adalah lebih dari atau sama dengan 1.
Ya, jadi ini nanti dimulainya dengan X2 kalau N lebih dari atau sama dengan 1. Maka ini adalah cara yang disebut dengan definisinya definisi induktif atau rekursif. Jadi kalau tadi cara rumus atau formula Xn yang sudah biasa kita gunakan di sekolah menengah, nah kalau di sini adalah sebagai cara lain yang disebut dengan definisi induktif atau rekursif. Sebagai contoh adalah kita tadi sudah menunjukkan barisan dengan pola atau dengan rumusnya 2n adalah bilangan asli genap. Maka dapat didefinisikan dengan menggunakan definisi induktif, maka kita mulainya dari X1-nya. Jadi X1 kita harus tentukan terlebih dahulu. Ketika X1 berarti kan N-nya adalah 1, 2 kali 1 berarti sama dengan 2. Nah, maka untuk menentukan formula Xn plus 1 bisa kita buat di sini adalah sebagai X1 plus 2. Ya, karena bilangan asli genap. Jadi selisih atau polanya adalah plus 2. X1 plus 2. Jadi ketika tadi X2, suku kedua berarti kan N-nya adalah 1. X1 tambah 1, nah, berarti kan X2 adalah X1 yaitu 2 tadi ditambah dengan 2. Maka dapatlah menjadi 4. Nah, kemudian ketika X3, nah berarti ini harusnya Xn ya, harusnya Xn. X3 berarti X2 ditambah 1. Nah, berarti X2 ditambah 2. Nah, ini adalah Xn mestinya. Nah, kemudian bisa juga dengan bentuk formula yang lain. Ya, kita beri variabel yang berbeda, misalkan untuk yang kasus ini atau kita gunakan simbol variabelnya Y. Tetap harus kita tentukan dulu suku pertamanya. Y1 adalah 2, maka kita bisa gunakan Yn plus 1 adalah Y1 plus Yn. Ya, jadi kalau Y2 berarti Y1 plus 1, N-nya adalah 1. Berarti Y1 plus Y1, tadi 2 plus 2, berarti sama dengan 4. Kalau Y3 berarti Y2, ya, N-nya adalah 2 berarti. N-nya sama dengan 2, berarti Y3 sama dengan Y1 plus Y2. Tadi Y1-nya 2, Y2-nya adalah tadi sudah didapat, yaitu 4. Maka Y3 sama dengan 6. Nah, itu adalah yang disebut dengan cara induktif. Mungkin kita pernah memahami ini dengan proses pembuktian induktif. Ya. Dan seterusnya. Jadi nanti batasan ini harus disertakan sebagai syarat pada saat menggunakan formula dengan induktif. Nah, ini sebagai contoh lainnya. Jika ada B elemen dari bilangan real, maka barisan B yang mana elemennya yaitu B, 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 seterusnya. Semua sukunya adalah sama dengan B. Maka disebutnya sebagai barisan konstan B. Ya. Jadi kalau di sini anggotanya B semua, maka barisan konstannya B. Kalau anggotanya A semua berarti barisan konstan A. Ya, jadi barisan yang tetap. Sukunya sama. Jadi ketika kita berikan bilangan B-nya sebagai bilangan 0, maka barisan konstan 0 adalah barisan dengan anggotanya 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Semuanya adalah 0 anggotanya. Nah, itu adalah barisan konstan. Kemudian jika B elemen R, di mana barisan B formulanya adalah barisan B pangkat N, adalah barisan B-nya berarti kita bisa uraikan di mana N sebagai bilangan asli tadi, berarti B pangkat 1 adalah B, B pangkat 2, B pangkat 3, sampai dengan seterusnya, Bn rumusnya. Nah, khususnya jika B sama dengan 1/2, maka diperoleh barisan itu adalah 1/2 pangkat N.
Ya, jadi kalau B-nya 1/3 berarti 1/3 pangkat N, dan seterusnya. Maka inilah barisan kalau yang berlaku dalam sebuah definisi B pangkat N, maka sangat ditentukan oleh nilai B tersebut. Nah, kemudian kita pun nanti mengenal atau bahkan sudah mengenal dengan barisan Fibonacci. Ya, barisan Fibonacci ini kita tulis dalam bentuk barisan Fn misalkan, maka elemennya adalah 1, 1, 2, 3, 5. Jadi barisan yang mana setiap suku berikutnya merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi 1, suku pertamanya, suku keduanya 1, maka suku ketiga adalah 2, yaitu 1 ditambah 1. Suku keempat adalah 3, yaitu 1 ditambah 2. Suku kelima adalah 2 ditambah 3. Suku berikutnya adalah 3 tambah 5, yaitu 8. Setelah 8 berarti 13. Setelah 13, 21, dan seterusnya. Itu adalah barisan Fibonacci. Nah, diberikan definisi induktif, maka untuk barisan Fibonacci perlu menunjukkan dua yang diketahui sebagai basisnya, yaitu F1 dan F2. Karena dari suku ke-1 dan suku kedua belum tampak perubahannya. Ya, jadi belum ada perubahan, jadi masih konstan di suku 1 dan 2. Maka kita sertakan atau kita tulis mulai dari suku ke-1 adalah 1, suku kedua adalah 1. Baru kita mulai dengan Fn plus 1 sama dengan Fn min 1 plus Fn. Di mana N-nya lebih dari atau sama dengan 2. Jadi tidak dimulai dari 1. Karena kalau nanti dimulai dari 1 akan bermasalah di N yang sama dengan 1 itu adalah F0 nantinya. F0 kan tidak ada. Karena setiap suku yang ada pada barisan adalah N-nya merupakan bilangan asli. Jadi tidak ada F0. Pasti mulai dari F1, suku ke-1, dan seterusnya. Maka untuk bisa tidak menyebabkan masalah, N-nya dibatasi lebih dari atau sama dengan 2. Ya, kalau kita gunakan dengan cara lain juga nanti kita bisa gunakan, tapi nanti batas ini akan berubah nantinya. Ya, akan kita pahami secara nanti di sini yang menjadi perbedaannya. Oke, nanti ini untuk rumus induktif seperti itu. Jadi Fn plus 1 nanti tinggal menentukan perubahan dari setiap suku yang diketahui pada barisannya. Selanjutnya kita masuk ke definisi yang kedua, yaitu sifat barisan. Ya, insya Allah untuk sifat barisan ini adalah hal yang sangat mudah kita pahami, karena dari definisi yang disebutkan, jika ada dua barisan, kita sebut barisan X atau XN, dan barisan Y atau YN, adalah barisan di R, dan C elemen dari bilangan real, maka penjumlahannya, pengurangannya, perkaliannya, atau bahkan pembagiannya sama halnya dengan operasi pada bilangan biasa. Yaitu nanti ketika kita jumlahkan, berarti yang dijumlahkan adalah suku-suku yang seletak pada XN dengan YN tersebut. Ya, kalau memang penjumlahannya X plus Y. Jadi suku yang seletak. Jadi kalau suku ke-1 berarti ditambahkannya dengan suku ke-1. Suku kedua dipasangkannya dengan suku kedua, dan seterusnya. Baik ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Nah, khusus untuk pembagian pada sifat barisan, maka dipersyaratkan penyebutnya atau pembaginya itu tidak boleh ada yang mempunyai elemen 0. Ya, jadi barisan itu adalah bukan atau tidak memiliki elemen 0. Jadi kalaupun salah satu saja elemennya 0, meskipun elemen yang lainnya adalah bukan 0, tetap tidak bisa didefinisikan untuk pembagian X barisan dengan Y. Ya, ini sebagai contohnya, misalkan ada dua barisan, yaitu barisan X dan barisan Y.
ketika ditanyakan untuk kelima sifat barisan ini, dimulai dari X plus Y, barisan X ditambah barisan Y, maka kita tinggal perhatikan yang seletak atau yang suku yang sama di posisinya. Suku ke-1 di X ditambahkan dengan suku ke-1 di Y. 2 tambah 1 adalah 3. Suku kedua di X tambahkan dengan suku kedua di Y. 4 ditambah 1 per 2, berarti 9 per 2. Dan seterusnya. Termasuk nanti polanya atau formulanya. 2N nanti harus dioperasikan ditambah dengan 1 per N. Maka dapatlah pola baru atau rumus yang diperoleh untuk X plus Y adalah 2N kuadrat plus 1 per N. Nah, ini silakan nanti bisa diuraikan ya dengan menggunakan operasi pada bilangan pecahan aljabar. Ya, begitupun dengan pengurangannya. X min Y berarti 2 dikurangi 1, hasilnya 1. 4 dikurangi 1 per 2, berarti 8 per 2 dikurangi 1 per 2 adalah 7 per 2, dan seterusnya. Rumusnya juga sama. Ya. Untuk yang C, yaitu perkalian juga sama. 2 kali 1, 2. 4 kali 1 per 2, 2. 6 kali 1 per 3, 2. Dan seterusnya. Jadi di sini polanya adalah barisan konstan. Jadi semuanya elemennya adalah 2, sama. Kemudian misalkan yang ditanya adalah 3X, ya. 3 dari barisan X berarti kita hanya menggunakan barisan X. 3 kali 2, 6. 3 kali 4, 12. 3 kali 6, 18. Setelah 18, 24. Dan seterusnya. 3 kali 2N polanya maka menjadi 6N. Dan seterusnya. Ini adalah barisan 3X. Ya, kalau barisannya konstantanya adalah misalkan 5X, ya berarti disesuaikan dalam perkaliannya. Begitupun dengan pembagian X per Y. Karena di barisan Y itu semua elemennya tak 0 atau tidak ada yang 0, maka terdefinisi X dibagi Y yaitu 2, 8, 18, dan polanya adalah 2N pangkat 2 atau 2N kuadrat, yaitu 2N dibagi dengan 1 per N. Nah, akan tetapi, jika misalkan Z, barisan Z dengan elemen barisannya yaitu 0, 2, 0, dan seterusnya, dengan formulanya adalah 1 plus negatif 1 pangkat N, maka X dibagi Z itu tidak terdefinisi. Karena ada beberapa suku yang ada pada barisan Z yang bernilai 0. Nah, jadi kalaupun ada beberapa, satu saja yang bernilai 0 sukunya, elemennya, maka menjadikan pembagian tidak bisa kita definisikan. Nah, itu adalah khusus untuk sifat operasi pada pembagian dua barisan. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke definisi yang ketiga. Sebuah barisan X atau ditulis dengan notasi kurung biasa XN, ya, barisan XN, di R dikatakan konvergen pada X elemen R, atau dengan kata lain X dikatakan limit barisan dari barisan XN jika, nah ini persyaratannya, barisan dikatakan konvergen atau mempunyai limit barisan. Jika untuk setiap L epsilon lebih dari 0, ada K epsilon elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K epsilon, suku XN memenuhi nilai mutlak XN min X kurang dari epsilon. Nah, itu adalah definisi terkait limit barisan. Jadi barisan XN dikatakan konvergen atau memiliki nilai limit barisan tersebut jika untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli K, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon berlaku nilai mutlak XN, ya, barisan tadi,
min X sebagai titik limitnya atau limit fungsinya adalah kurang dari epsilon. Nah, catatannya, jika barisan Xn mempunyai limit X, maka barisan Xn tersebut adalah konvergen ke X. Jadi nanti ada barisan yang mempunyai limit, ada yang tidak mempunyai limit. Untuk yang mempunyai limit, maka disebut barisan konvergen ke X, limit tersebut. Nanti ditulisnya adalah limit Xn sama dengan X. Di sini boleh menggunakan pendekatan nilai n, ya di sini adalah limit xn, di mana n mendekati tak hingga, atau tanpa dituliskan batas n mendekati tak hingga. Nah, jika tidak punya limit, tidak ada limitnya dari barisan tersebut, maka barisannya dikatakan divergen. Ini nanti suatu barisan ada yang konvergen apabila memiliki limit dan divergen jika tidak mempunyai limit. Kemudian lemma 10.4, barisan yang konvergen, tadi barisan yang mempunyai limit, adalah terbatas. Pembuktiannya, kita mulai dari permisalan, misalkan limit barisan Xn sama dengan X. Karena tadi barisan konvergen itu mempunyai limit, maka kita bisa ambil sebagai permisalan. Limit barisan Xn adalah X. Ambil epsilon sama dengan 1, ya. Karena epsilon lebih dari 0, kita misalkan secara langsung ambil epsilonnya sama dengan 1, maka berdasarkan definisi, ya, ini definisi dari barisan yang mempunyai limit atau barisan konvergen, adalah terdapat K, ya kalau tadi kan K epsilon, ya, epsilonnya kita sudah sebut 1, jadi K1 bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K, kalau tadi epsilon, kita ganti epsilonnya dengan 1, berlaku nilai mutlak dari Xn min X kurang dari 1. Ya, tadi epsilonnya adalah 1. Kita sudah tunjukkan secara langsung nilai suatu epsilonnya. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, untuk setiap n lebih dari atau sama dengan K1, maka berdasarkan ketaksamaan segitiga, nilai mutlak Xn itu sama dengan nilai mutlak Xn min X plus X. Ya, ini kita pernah pelajari di materi sebelumnya. Jadi ketika kita pahami di sebuah nilai mutlak Xn, maka bisa kita buat dengan menambahkan atau mengurangkan yang nilainya sama. Jadi nilai mutlak Xn sama dengan nilai mutlak Xn min X plus X. Nah, kenapa ditambahkan ini? Karena kita ingin sesuai dengan yang kita tuju, yaitu Xn min X. Nah, berdasarkan kesamaan segitiga, kalau ada dalam sebuah nilai mutlak, kemudian kita ingin pisahkan menjadi nilai mutlak masing-masing dari pernyataan dalam sebuah nilai mutlak itu, maka jangan lupa ketaksamaannya selalu kurang dari atau sama dengan. Ya. Jadi kita tadi mulai dari Xn min X plus X, kita akan pisahkan menjadi nilainya adalah nilai mutlak Xn min X plus nilai mutlak X. Ya. Jadi ketika ini dipisah, maka berlaku hubungannya kurang dari atau sama dengan. Berbeda dengan dikali. Kalau nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Tapi kalau operasi kurang atau tambah, maka hubungannya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian kita tadi sudah mempunyai batasan nilai mutlak Xn min X itu kurang dari 1. Maka kita pun gunakan nilai mutlak Xn min X kurang dari 1. Ya, yang ini ya, konversi ke ketaksamaan tersebut atau pertidaksamaan tersebut. Maka nanti kita punya 1 plus nilai mutlak X. Nah, jika kita misalkan M sebagai suprimum, ya, jadi nilai terbesar dari semua yang
ada pada pernyataan xn, nanti kita bisa punya di situ x1, x2, x3, xn, xk, xk-1. Nah, dan sampai nanti karena dalam yang kita tunjukkan tadi di atasnya adalah kurang dari 1 plus nilai mutlak x, berarti ini adalah sebagai nilai yang paling besar, ya, batas atas terbesar, maka kita sebut sebagai suprimum. Maka jelas kita bisa lihat di situ bahwa nilai mutlak xn kurang dari atau sama dengan yang ini m. Ya, m-nya adalah ini tadi, ya, karena m sebagai suprimum dari 1 plus nilai mutlak x. Untuk setiap n elemen n. Maka ini terbukti berarti barisan konvergen xn terbatas oleh m. Ya. Oke, itu adalah pembuktian untuk barisan konvergen, yaitu atau adalah terbatas. Kita lanjut ke teorema yang kelima, ya, tentang ketunggalan sebuah limit. Jika barisan xn konvergen, maka barisan xn mempunyai paling banyak satu limit. Ya, tadi kan dalam definisi bahwa setiap barisan dikatakan konvergen atau dikatakan limit barisan, ya, maka kalau mempunyai limit barisan, maka barisan disebut konvergen. Ya. Nah, adapun barisan itu konvergen, maka limitnya paling banyak hanya satu limit. Itulah yang disebut dengan limit tunggal atau limitnya unik, ketunggalan limit. Untuk pembuktiannya, sebagaimana yang kita pernah buktikan sebelumnya, ketika ada pernyataan mempunyai dua, ya, misalkan unsur identitas 0 dan 1 adalah tunggal, ya, kita pernah buktikan sebelumnya, maka kita bisa sebut, misalkan ada dua limit, ya, kita sebut x aksen 1 dan x2. Ya, ini untuk penulisannya supaya tidak terkecoh dengan x1 ketika menggunakan sub, ya, xn bentuknya, ya. Mungkin kalau di handout adalah tulisannya x1. Tapi di buku Bartel, ya, ini adalah x aksen dan x double aksen. Adalah dua limit, ya. Maka ambil epsilon sebarang lebih dari 0. Barisan xn konvergen ke limit pertama, yaitu x aksen saja. Menurut definisi, ada k aksen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k aksen, berlaku xn, ya, nilai mutlak xn min x aksen kurang dari epsilon per 2. Ya, karena tadi ada dua limitnya. Kalau ada satu limitnya kan langsung epsilon. Nah, kemudian dengan cara yang sama, berdasarkan definisi, untuk limit yang kedua yaitu x double aksen adalah terdapat k double aksen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k double aksen berlaku nilai mutlak xn min x double aksen kurang dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya kita pilih k epsilon saja yang mewakili dari kedua k aksen itu. Ya, jadi k aksen dan k double aksen. Suprimum yang dipakainya, ya. Maka untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku, nah ini kita tinggal gunakan ketaksamaan segitiga. Ya, jadi nilai mutlak x aksen min x double aksen adalah atau sama dengan, nah ini di tengah-tengahnya kita tambahkan dengan min xn plus xn. Karena mau menunjukkan sebagaimana ini tujuannya, nilai mutlak xn min x double aksen dan min x aksen. Nah, maka kita bisa nanti setelah kita definisikan dari persamaan nilai mutlak ini, maka kita gunakan ketaksamaan segitiga dengan dipartisi. Ya, jadi kita bagi menjadi dua bagian yang terpisah. Maka
Nilai mutlak pertama adalah X aksen min Xn, dari sini kita penggalnya, plus nilai mutlak Xn min X double aksen. Sekali lagi yang perlu diingat, setiap kita mempartisi atau memisahkan dalam satu nilai mutlak menjadi dua nilai mutlak yang berbeda atau yang terpisah, maka hubungannya adalah menggunakan lambang kurang dari atau sama dengan. Tadi kita dari definisi tentang konvergen ke limit X aksen adalah kurang dari epsilon per 2. Begitupun untuk yang Xn min X double aksen juga kurang dari epsilon per 2. Maka nanti ditambahkan hasilnya adalah sama dengan epsilon. Maka ini berlaku ketika kita memahami epsilon lebih dari 0. Ya, kita kan di sini epsilon lebih dari 0. Ya, inilah di sini ya. Maka kita posisikan berarti karena untuk setiap epsilon lebih dari 0, artinya nilai mutlak dari X aksen min X double aksen juga sama dengan 0. Ya, sekali lagi, ini kita mulai membacanya dari arah kanan, epsilon lebih dari 0. Ya, berarti yang ujung, yang paling ujung. Artinya nilai dari nilai mutlak X aksen min X double aksen adalah 0. Ya, berdasarkan sifat nilai mutlak yang kita pelajari sebelumnya, bahwa nilai mutlak 0 sama dengan 0. Maka X aksen min X double aksen sama dengan 0, kesimpulannya jadi X aksen sama dengan X double aksen. Artinya dua limit tersebut adalah sama. Itulah yang disebut dengan limitnya tunggal. Silakan sambil difahami kembali terkait dengan penjelasan bahwa limit dari suatu barisan adalah tunggal atau ketunggalan limit. Ya, yang terakhir adalah teorema 10.6. Ini disebutnya dengan teorema ekuivalensi definisi limit. Ya, jadi misalkan ada barisan Xn atau barisan X sebagai barisan di R, dan X adalah elemen R, pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen. Ada 4 pernyataan ekuivalen. Yang pertama, barisan Xn konvergen ke X. Pernyataan kedua, untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada K epsilon elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, berlaku nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Ini dari definisi. Kemudian untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, berlaku X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Dan yang terakhir, untuk setiap V epsilon X, ya, persekitaran ya, kita pernah menuliskan lambang atau notasi ini. Jika persekitaran epsilon X, untuk setiap V epsilon X, persekitaran V epsilon X, terdapat K bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K, berlaku Xn termuat atau elemen dari V epsilon X. Maka pembuktiannya adalah hanya menggunakan definisi-definisi yang sudah ada sebelumnya. Ya, pernyataan pertama, jika A maka B, maka pembuktiannya jelas. Itu berdasarkan definisi. Apa definisinya? Bahwa setiap barisan Xn konvergen ke X. Ya, jika barisan itu adalah sebagai barisan yang konvergen, maka mempunyai limit. Ya. Kemudian yang kedua, dari B maka C, pembuktiannya adalah di dalam definisi kita punya sebagaimana pernyataan dari kalimat aslinya, yaitu B ini, ya, kalimat B ini. Maka finishnya adalah nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Ini pernyataan B, finishnya. Kemudian, menurut definisi dari nilai mutlak, maka nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon itu bisa kita definisikan sebagai Xn min X lebih dari negatif epsilon kurang dari epsilon.
Ya, ini kita pahami sebelumnya ketika belajar nilai mutlak semuanya. Jadi menghilangkan nilai mutlak maka mendudukan anggota atau yang ada dalam nilai mutlak itu berada di posisi tengah, ya, yaitu diapit oleh kedua ruas kiri dan kanan yang sama nilainya dengan ruas kanan, hanya berbeda tandanya. Jadi ruas kanannya itu epsilon, maka ruas kirinya dengan tanda negatifnya. Nah, kemudian dengan kita tambahkan nilai X dari ketiga ruas ini, maka dapatlah X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Nah, ini berarti terbukti dari pernyataan C. Ya, jadi pernyataan B ke pernyataan C. Kemudian sekarang dari C ke D. Jika C maka D. Kita sudah tahu di C ini ada di sini. X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Jika dan hanya jika, maka ketika kita menuliskan Xn terletak di antara X min epsilon sampai X plus epsilon, maka kita bisa tulis dengan bahasa interval, berarti Xn elemen, ya, karena dia berada di antara. Berarti Xn-nya adalah termuat atau elemen, yaitu dari batas interval X min epsilon sampai dengan X plus epsilon. Nilai interval dengan batas X min epsilon sampai X plus epsilon ini adalah tidak lain melainkan persekitaran dari V epsilon X. Ini terbukti sebagai pernyataan D. Jadi jika C, maka D arahnya. Nah, sekarang ketika kita mau kembalikan dari D, maka menjadi pernyataan A, yaitu pernyataan yang menunjukkan konvergen ke X, maka kita mulai dari berangkatnya dari D. Ini D. Xn elemen V epsilon X, jika maka X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon. Jadi intinya hanya beda arah ya. Dari sini arahnya naik ke C, habis C ke B, kemudian nanti dari B juga akan akhirnya akan ada di A. Ini adalah keterangan ketika sudah seperti ini, maka dibacanya Xn konvergen ke X. Itu menurut definisi. Nah, jadi itu pembuktian teorema yang terakhir itu hanya memastikan pernyataan-pernyataan tersebut ekuivalen dari definisi-definisi yang sudah ada. Contoh-contoh soalnya adalah yang pertama, tunjukkan bahwa limit 1/n sama dengan 0. Nah, jadi limit 1/n sama dengan 0, maka nanti ini hanya sebagai gambaran, dituliskannya ADB akan dibuktikan. Jadi maksudnya nanti dalam proses pembuktian kita arahnya adalah dari definisi ini. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada k epsilon elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k atau k epsilon berlaku 1/n min 0 dalam nilai mutlak kurang dari epsilon. Nah, pembuktiannya karena akan dibuktikannya untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Nah, karena kita mau menunjukkan 1/n, maka kita perlu menggunakan 1/epsilon sebagai nanti bilangan realnya. Karena epsilonnya lebih dari 0, maka 1/epsilon juga lebih dari 0. Menurut sifat Archimedean, nah kita ingat lagi di materi terakhir sebelum UTS, menurut sifat Archimedean, ada bilangan asli sedemikian sehingga yang bilangan asli itu lebih besar dari bilangan real, 1/epsilon. Jadi dituliskannya 1/epsilon kurang dari bilangan asli k epsilon. Nah, kemudian bisa kita buat dalam tulisan bentuk lainnya, jika hanya jika, maka 1/k epsilon kurang dari epsilon. Ya, ini tinggal ditukar tempat. Maka jika n lebih dari sama dengan k epsilon berlaku, nah ini yang tadi ADB itu. Ya, jadi 1/n sebagai barisannya, 0 sebagai limit barisannya, jadi 1/n min 0 dalam nilai mutlak yang akan kita buktikan tadi, kita hitung adalah sama dengan nilai mutlak 1/n, ya, ketika dikurangi 0, kemudian nilai mutlak 1/n itu adalah 1/n-nya sendiri,
Nah, karena N lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka 1 per N adalah kurang dari atau sama dengan 1 per K epsilon. Kemudian 1 per K epsilonnya tadi di atas kita sudah tunjukkan kurang dari epsilon. Nah, maka kita ambil dari pernyataan yang ADB tadi, yang diwarnai merah, ini terbukti berarti ini. 1 per N min 0 kurang dari epsilon. Nah, ini pokoknya bahasa ADB di sini tinggal tulis terbukti sesuai dengan yang tadi ADB atau akan dibuktikan. Jadi sudah terbukti. Kalau sudah terbukti, maka konklusinya jadi limit, ya, soalnya tinggal ditulis kembali sama dengan 0. Itu adalah contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Limit barisan 1 per 1 plus NA dengan syarat A lebih dari 0 adalah 0. Kenapa harus ada syarat A lebih dari 0? Karena kalau A-nya misalkan sama dengan 0, maka nanti limitnya 1 per 1 plus 0. Jadi 1 per 1, nilainya adalah 1, bukan 0. Nah, makanya ini adalah sebagai soal yang memang menyesuaikan, ya. Jadi kalau limitnya sama dengan 0, ya ini harus ada batas A-nya sama A lebih dari 0. Tidak ada sama dengan 0. Nah, buktikan. Ya, berarti kita akan tunjukkan karena kita punya syaratnya A lebih dari 0, maka 0 kurang dari, nah, ya ini kan bahasanya lebih dari 0, berarti begini. Ya, jadi semua yang ada di sini adalah sesuaikan dengan soal. Jadi 1 per 1 plus NA ini kan lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, ya silakan aja dicoba. Kalau A-nya lebih dari 0, ya positif A-nya, maka 1 per 1 plus NA ini akan lebih dari 0, karena ditambah ininya. Nah, kemudian ditambahkan dengan 1, pasti akan, ketika ini sebagai pembagi, pasti nilainya akan kurang dari 1 per NA yang tidak ditambahkan. Ya, jadi nanti prosesnya semakin mengkerucut gitu ya. Perbandingan pertidaksamaannya semakin mengkerucut. Ya, nanti kan begini tujuannya, memunculkan NA. Nah, setelahnya ini adalah analisis yang kita gunakan. Ambil epsilon positif sebarang, gunakan yang sama caranya menurut sifat Archimedean, ada bilangan asli K, kemudian berlaku nilai 1 per epsilon kali A. Jadi N ini kita nanti konfirmasinya ke epsilon, karena N itu bilangan asli. Sedangkan kita sedang menunjukkan K bilangan asli yang bergantung pada epsilon. Maka kita 1 per epsilon kali A. Ya, kayak tadi contohnya 1 per N, kan kita tunjukannya 1 per epsilon dulu. Ya, sebagai yang mewakili N. Ya, bilangan epsilon, bilangan yang paling kecil. Nah, jadi ketika 1 per NA, maka 1 per epsilon kali A, kurang dari K epsilon. Jika dan hanya jika, maka dengan cara yang sama tadi tinggal ditukar antara epsilon dengan K epsilon. Ya, karena tujuannya semua adalah kurang dari epsilon. Untuk setiap N lebih dari sama dengan K epsilon diperoleh, nah ini tinggal dari atas sama persis sampai yang sudah kita, yang ada dibuktikan itu. Kemudian baru kita bandingkan dengan yang batasan ini, N lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka menjadi kurang dari sama dengan 1 per K epsilon kali A. Dan ini sudah kita tunjukkan di atas tadi, bahwa nilai 1 per K epsilon kali A itu adalah kurang dari epsilon. Nah, kalau sudah bisa menunjukkan sebagaimana ini soalnya, kurang dari epsilon, ya udah berarti ini adalah terbukti limit tersebut sama dengan 0. Ini kalau dituliskan lagi kan berarti kan ini soal yang kita tunjukkan tadi, satu menurut definisi, yaitu barisannya, min limitnya, gitu ya. Sekali lagi nilai mutlak barisan, min, min atau dikurangi limitnya, tinggal dihitung, 1 dikurangi 0 tidak berarti ini identitas, maka tetap nilai mutlak 1 plus 1 per 1 plus NA, kemudian kita buka nilai mutlaknya adalah 1 per 1 plus NA, kalau mau diuraikan lagi kurang dari 1 per NA, nah seperti yang di atas tadi. Karena sudah ditunjukkan berarti sudah cukup, kita hanya mengambil yang intinya saja. Oke, itu contoh soal yang kedua. Silakan nanti difahami kembali.
Ya, ada 4 contoh ya. Kita lanjut dulu ke contoh yang ketiga. Misalkan ada B bilangan real dengan batas B antara 0 sampai 1. Ya, jadi B-nya terbatas oleh 0 dan 1. Maka limit barisan B pangkat N sama dengan 0. Nah, maka nanti proses pembuktiannya kita akan gunakan dengan menunjukkan nilai B-nya sebagai 1/1 plus A. Nah, ini nilai B-nya, tulis B aja. Nah, kenapa kita gunakan 1/1 plus A? Nah, karena tadi sudah kita tunjukkan dengan 1/1 plus NA. Yang mana 1/1 plus NA yang tadi kita sudah tunjukkan konvergen itu di dalam barisan yang kita bisa baca di sini adalah memenuhi ketaksamaan Bernoulli nanti. Ketaksamaan Bernoulli. Nah, jadi nanti kita bisa ini ketaksamaan Bernoulli sudah menjadi sebuah ketetapan ya, atau sebuah bentuk yang sudah dibuktikan oleh Bernoulli sebagaimana mungkin teorema yang lain, ada Pythagoras dan sebagainya. Ini ketaksamaan Bernoulli ini bentuknya begini. Yaitu pangkat dari atau 1 plus A berpangkat N lebih dari atau sama dengan 1 plus NA. Ya, jadi pangkat N dari 1 plus A akan lebih dari atau sama dengan 1 plus NA. Ya, jadi tidak dipangkatkan. Jadi berpangkat N, N-nya bilangan asli, maka akan selalu lebih dari atau sama dengan yang tidak berpangkat. 1 plus NA. Nanti ini kalau diuraikan mungkin bisa menemukan, tapi ini karena sudah menjadi ketetapan Bernoulli, maka ini kita bisa gunakan. Maka diperoleh 0 kurang dari B pangkat N. Ya, yang mana B pangkat N-nya adalah kita susun sebagai, karena tadi B-nya ini ya, B-nya kan 1/1 plus A. Maka B pangkat N berarti 1 per pangkat N dari 1 plus A. Nah, ini nilainya kurang dari atau sama dengan yang tidak dipangkatkan. Ya, karena tadi nilai yang dipangkatkan lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau sepernya berarti akan kurang dari atau sama dengan. Kebalikannya ya. Jadi kalau ada bilangan yang lebih dari, kemudian menjadi pembagi, maka hasilnya dengan pembilang yang sama akan kurang dari. Nah, kemudian 1/1 plus NA ini juga kurang dari 1 per NA. Yang tadi sudah kita tunjukkan di contoh kedua. Nah, sehingga seperti contoh yang kedua tadi, ini sini Ova tidak uraikan lagi. Jika diambil epsilon lebih dari 0 sebarang, maka secara definisi kita bisa dapatkan bahwa nilai mutlak dari B pangkat N yang tadi kita sudah permisalkan ini adalah kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit B pangkat N sama dengan 0. Oke, yang terakhir contoh yang keempat. Nah, ini untuk yang tidak 0 limitnya, nilai limitnya yang bukan 0. Misalkan barisan 2N per N plus 1 sama dengan 2 nilai limitnya. Nah, ini sekali lagi ADB ini hanya untuk mengarahkan pemikiran kita bahwa tujuan dalam analisis nilai limit ini adalah menggunakan definisi untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada K epsilon elemen N, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku nilai mutlak dari barisannya min limitnya kurang dari epsilon. Ya, karena ini limitnya bukan 0, nanti proses hitungannya tidak sesederhana yang sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kan identitas. Kalau bukan 0 berarti ini bisa berubah, ya, tidak tetap. Analisis pembuktiannya kita gunakan di sini, karena ini agak panjang, jadi tidak secara MSA dulu, ya, tapi kita analisis dulu baru kita gunakan menurut sifat Archimedeannya. Ambil epsilon lebih dari 0 sebarang untuk jika N lebih dari sama dengan K epsilon yang ada dalam definisi ini, maka kita gunakan sesuai dengan ADB tadi. Nilai mutlak 2N per N plus 1 min 2, ini menggunakan operasi pada pecahan dengan menyamakan penyebutnya.
Ya, insya Allah sudah biasa. Kemudian kita operasikan pembilangnya menjadi negatif 2 dalam nilai mutlak. Kemudian nilai mutlaknya dikeluarkan. Nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan positif 2 per N plus 1. Kemudian ketika ditambahkan 1 dengan tidak ditambahkan 1, maka akan kurang dari hubungannya. Nah, selanjutnya kita bandingkan N dengan K. Ketika N lebih besar dari sama dengan K, maka ketika itu menjadi penyebut atau pembagi, maka hubungannya akan menjadi kurang dari atau sama dengan. Pembilang tetap. Dan akhirnya kurang dari epsilon. Nah, ini dengan yang kita punya epsilon lebih dari 0, maka 2 per epsilon. Nah, sekali lagi ini hanya mengikuti dari yang ada dalam bahasa analisis pembuktiannya. Kita punya 2 per N tadi ya. 2 per N, maka bandingannya dengan epsilon berarti 2 per epsilon. Nah, kemudian sama caranya menurut sifat Archimedean, terus sampai nanti membandingkan antara 2 per epsilon dengan bilangan asli K epsilon ditukeran 2 per K epsilon kurang dari epsilon. Nah, kalau sudah seperti ini, ya dengan yang kita tunjukkan, cukup mengambil beberapa pernyataan yang sudah ditunjukkan. Yang penting ini adalah yang ada dalam ADB, akan dibuktikan, harus dituliskan. Ini mungkin yang sudah sederhananya. Di atas tadi sudah dianalisis pembuktiannya, kurang dari epsilon, finishnya. Jadi kalau sudah seperti itu, terbukti limit tersebut adalah benar. Demikian yang kita bahas pada materi barisan, mudah-mudahan bisa difahami dan nanti bisa kembali diulang ya dengan waktu yang lain, dan insya Allah dengan ketelatenan, dengan ketelitian akan bisa memahami dengan baik dan benar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.